Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciani, NIM 5301019019. Di sini untuk memenuhi tugas UAS, saya mengambil tema hobiku, bisnisku juga. Hobi, mendengar kata hobi, tentu erat dengan kebahagiaan. Hobi bukan semata sesuatu yang dikerjakan saat waktu luang, namun menjadi sebuah kebutuhan karena di sana ada pasien yang memberikan banyak manfaat. Hobi pun bisa menghasilkan hingga hobi yang dibayar itu sungguh indah. Hobi, menekuni sebuah hobi itu bisa dengan cara melakukannya secara teratur, memasukkan ke dalam agenda kegiatan rutin dan mengalokasikan waktu untuk menjalaninya. Tanaman yang dirawat dengan cinta pastilah akan tumbuh subur dan menghasilkan bunga dan daun yang berkualitas baik dan segar. Untuk sebuah kelangsungan usaha, kunci utamanya adalah kesabaran, saling percaya, tanggung jawab, dan ikhtikat baik dari semua pihak dalam menghadapi kendala apapun yang muncul. Yang dibutuhkan adalah inovasi dan pola pikir yang positif agar hal-hal baik sajalah yang akan terjadi di masa depan. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang bisnis saya sendiri sewaktu saya kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Waktu saya kelas 1 SMA, itu saya punya inisiatif untuk usaha sendiri. Usaha sendiri itu bagaimana caranya dalam sehari itu bisa menghasilkan penghasilan meskipun sedikit. Nah, pertama kali saya usaha itu saya bicarakan terlebih dahulu dengan kedua orang tua saya. Kemudian dari situ saya diberi modal oleh kedua orang tua saya sebanyak Rp300.000. Nah, orang tua saya ini memberikan kepada saya setelah baik 300.000 ini untuk apa? Intinya kamu olah sendiri dan nanti hasilnya sesuai apa yang kamu kerjakan. 300.000 ini bisa jualan apa sih? Nah, dari 300.000 ini kunci utama adalah telaten, kemudian yakin, dan yang ketiga sabar. Dari 300.000 ini kemudian saya gunakan untuk berjualan pulsa. Dengan alasan yang pertama, mengapa saya ada pemikiran untuk berjualan pulsa? Yang pertama, karena teman sekolah saya itu suka nitip belikan pulsa di tetangga saya. Dari situ saya berpikiran, mengapa tidak saya saja yang berjualan? Gitu. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, pulsa listrik rumah boros. Dari situ karena keluh kesah dari ibu, karena ibu suka berkeluh kesah bahwasanya listrik rumah itu selalu boros dan suka membeli itu kisaran dalam 1 minggu itu bisa menghabiskan 50.000 pulsa. Akhirnya saya juga menjual pulsa listrik. Kemudian alasan yang ketiga, pulsa tidak pernah tidak laku karena semua orang membutuhkan, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Keuntungan, modal awal adalah 300.000 dari jualan pulsa HP dan juga jualan pulsa listrik. Untuk HP saya menjual Telkomsel dan XL. Kemudian untuk rincian harga pulsa HP yang 5.000 itu saya jual 7.000. Kemudian yang pulsa 10.000 saya jual 13.000, pulsa yang 20.000 saya jual 24.000, pulsa yang 50.000 saya jual 55.000, dan pulsa yang 100.000 saya jual 110.000. Untuk pulsa listrik saya jual 20.000, kemudian saya jual 25.000, yang 50.000 saya jual 55.000, dan yang 100.000 saya jual 110.000. Nah, untuk harga dari agen itu harganya harga tetap. Jika pulsa kita mengambil 500.000, maka harganya akan tetap 500.000.
Keuntungan pulsa bulan pertama. Nah, belanja pulsa itu saya kisaran 2 kali seminggu. Keuntungan tidak menentu karena masih awal-awal. Kemudian saya selama beli di agen itu dengan modal 300.000 dan mendapatkan untuk kurang lebih untuk sekali kulakan itu bisa mendapatkan untung 30.000 untuk sekali belanja. Sedangkan saya belanja 8 sampai 10 kali per bulan. Jadi, jika dikalikan 30.000 dikali 8, maka hasilnya 248.000 per bulan. Itu keuntungan saya untuk bulan yang pertama. Kemudian, keuntungan bulan yang pertama ini saya jadikan untuk menambah modal pulsa, yaitu 200.000. Jadi, saya memulai membeli pulsa di agen itu menjadi 500.000. Nah, dari 500.000 pulsa ini menguntungkan kurang lebih 200.000 per bulan. 200.000 ini saya tabung selama 1 tahun. Kemudian yang 200.000 dikali 12 itu hasilnya 2.400.000. Dari tabungan tersebut muncullah sebuah ide dan keinginan menambah jualan sesuai hobi. Dulu saya sangat hobi dengan case HP yang lucu-lucu, tetapi belum kesampaian untuk membelinya karena HP saya bukan merek yang terkenal. Dan berdasarkan minat dari teman-teman saya, mereka selalu menanyakan counter mana sih yang jualan case HP yang lucu, dan kebetulan rumah saya yang jauh dari jangkauan kota dan serba ada, dan saya berinisiatif untuk menjual aksesoris HP. Kemudian dari 2.400.000 ini bisa belanja aksesoris HP apa aja sih? Kan memang jumlahnya saja sedikit ya. Terus harga-harga counter itu kalau dilihat itu sepertinya mahal-mahal. Selama saya merenung dan mencatat untuk pembelian peralatan hanya sedikit yang tercatat, karena memang setahu saya itu harga-harga barang yang ada di counter itu memang harganya tinggi. Tapi saya nekat pergi ke kota untuk mencari agen aksesoris HP. Nah, akhirnya saya menemukan, dan begitu terkejutnya saya ketika sampai di tempat dan mengetahui semua daftar harga-harga barang yang akan saya beli dan saya butuhkan itu harganya sangat murah meriah. Dari modal segitu, saya bisa membeli komplit aksesoris HP mulai dari kartu, handset, charger, memori, case, dan berbagai macam tipe case HP yang dibutuhkan. Tetapi mungkin yang tidak saya bisa beli itu adalah HP, karena HP memang harganya mahal. Nah, keuntungan dari penjualan aksesoris HP ini, dari penjualan tersebut setiap satu barang itu saya mengambil untung 50% lebih. Kartu HP yang 10.000 saya jual 20.000, handset 12.000 saya jual 25.000, cash polos 2.500 saya jual 10.000, motif cash yang bermotif itu 35.000 saya jual 70.000, kemudian memori 8 GB seharga 54.000 saya jual 70.000, charger 15.000 saya jual 25.000, dan masih banyak lagi. Dan itu memang sebagian contoh yang saya sebutkan. Kemudian, keuntungan dari penjualan aksesoris HP tersebut itu bisa menguntungkan 3 juta per bulan. Nah, dari sini saya bisa dijadikan sebagai modal baru untuk barang baru. Keuntungan tersebut saya jadikan modal baru untuk barang-barang baru berdasarkan hobi saya. Saya sangat hobi sekali mengoleksi jam tangan dan tas dan pencita daster. Dari sini muncul pemikiran untuk menjual barang-barang tersebut dengan modal 3 juta. Gimana pun caranya, dari 3 juta tersebut harus bisa membeli 3 macam barang tersebut. Alasan yang pertama, mengapa saya memilih untuk menjual daster? Karena yang pertama, itu mendekati bulan Ramadan. Mendekati bulan Ramadan, di sini otomatis banyak seorang yang mencari aksesoris untuk acara Ramadan tersebut.
Seperti misalnya jam tangan, banyak wanita yang mencari jam tangan, laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun remaja. Kemudian yang kedua, saya mencari tas. Kalau misalnya tas itu kan dibutuhkan waktu bulan Ramadan. Itu waktu hari raya Idul Fitri, otomatis kan banyak yang mencari style seperti tas itu baginya mungkin wajib. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk menjual tas. Kemudian yang ketiga, saya memilih untuk membeli daster. Ini bukan daster yang ada daster yang keibu-ibuan, tetapi saya di sini lebih memilih daster, tetapi daster yang dia itu kekinian, daster yang kekinian. Dan ibu-ibu di dekat rumah saya itu lebih suka pakaian yang sederhana, pantas dipakai, dan yang utama adalah murah. Harga jam tangan itu dari agen saya mencari 35.000. Kemudian saya jual 50.000 per barang. Tas itu 45.000, kemudian saya jual 65.000, dan daster 35.000 saya jual 50.000. Jadi 3 juta saya bagi 35.000, hasilnya 85. Kemudian keuntungannya dari per satu barang itu adalah 15.000. 15.000 saya kali dengan 85, maka hasilnya 1.275.000 per bulan. Itulah keuntungan saya. Bulan pertama untuk semua barang. Nah, setiap bulannya uangnya saya putar terus untuk membeli barang hingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Untuk satu bulannya saya tabung 1 juta. Jadi dari keuntungan tersebut, untuk keuntungannya itu saya tabung 1 juta, dan dalam setahun saya memiliki 12 juta, dan di situ dari 12 juta saya tabung di emas. Saya belikan emas, kemudian uangnya tersebut itu saya belanjakan seperti cincin, kalung, dan gelang. Dari situ saya simpan. Kemudian karena memang ada kendala di sini, kendalanya memang yang pertama yaitu tempat. Memang tempatnya itu terlalu mini. Terus yang kedua itu memang saya harus melanjutkan pendidikan saya dengan syarat, karena memang orang tua menuntut saya untuk melanjutkan pendidikan terlebih dahulu. Habis itu jika pendidikan sekolahnya sudah selesai, kemudian nanti boleh melanjutkan bisnis itu kembali. Dan nanti insya Allah jika ini kuliah saya selesai, nanti akan saya bangun lagi bisnis itu, saya rintis lagi, dan saya kembangkan lagi yang lebih modern. Begitu cerita saya mengenai bisnis saya. Memang bisnis itu asik. Bagi saya bisnis itu asik, menyenangkan, dan menguntungkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan memotivasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.